Testing karburator KLX 184 buat bolo di Oma Oblong, Jogja T-shirt, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih telah membeli. Semoga seluruh keluarga, seluruh Oma Oblong, Jogja T-shirt sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Banyak yang beli kaos di Oma Oblong, Jogja T-shirt, di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Amin. Nah, ini saya berikan nanti bonus kaos ya, karena belanja sampingan karbu di atas 100.000 akan dapat bonus kaos. Ini dia beli tatakan Hayate itu sudah harganya 400 lebih ya, dan roller 14 gram ini ukuran terstrategis ya. Kalau mau lebih irit lagi 15 gram, tapi performa sudah gak enak lagi, dipakainya sudah gak enak gitu. Kalau mau yang lebih kencang lagi 13 gram, tapi sudah agak boros karena agak gerung. Apalagi 12 gram itu lebih boros lagi karena super gerung, jalan pelan-pelan aja gerung, ngoyo kayak gas gede kan, risi ya. Risi masuk gang atau perumahan itu gasnya hung, padahal jalannya pelan, suaranya tuh hung, RPM-nya tinggi, boros bensin, boros oli mesinnya cepat hitam karena mesinnya juga cepat aus, olinya cepat nguap karena apa? Cepat panas, cepat hitam. Usianya nuei, ibaratnya mudah tua, olinya itu mudah tua, mesinnya juga mudah tua, mudah aus karena ya jalan pelan saja sudah kayak kecepatan tinggi, RPM kecepatan tinggi. Jadi kan motor mudah tua, bukan awet muda ya. Kalau pakai 12 gram itu awet tua. Cepat tuanya nanti mesinnya, dan olinya cepat hitam, mesin overheat, jalan pelan-pelan aja panas, apalagi jalan kencang tambah panas. Nah itu rugi. Mending cocoknya itu Skydrive, Skywave, Hayate itu cocoknya di antara 13 gram sama 14 gram saja. Harusnya keluar dari pabrik harusnya ya memang 14 gram ya. Dan ini tatakan Hayate ini sudah nomor 1 ini, paling enak di dunia spin Skydrive, Skywave, Hayate ya. Kalau selain spin Skydrive, Skywave, Hayate mungkin tatakan lain, tatakannya bawaan bisa. Nah ini juga kampas ganda Daytona NMAX. Oke, ini kayak menggarami air laut ya. Yang jual kaos oblong saya hadiahin kaos. Biarin, ini sudah prosedural soalnya. Yuk dipilihkan mau yang mana, dry fit maron, dry fit hijau, sama XL ini, tapi ukurannya saya beli online. Kalau beli online ini biasanya kecil, nggak sesuai dengan tulisannya. Ini coklat muda Katun Rich. Nah ini coklat muda, ini abu-abu tua, semua sudah diambil oleh yang sebelum agan itu. Oke, kabarikan ya lewat chat Shopee atau WA. Ditunggu kabarnya biar saya bungkusnya lancar, dan tinggal masukin kaos. Jangan pakai cutter, pakai gunting ya kalau buka paketnya, biar kaosnya nggak kena cutter. Oke, langsung saja ini proving ground, pembuktiannya asli nyata. RPM-nya terlalu rendah ini. Oke, cukup. Masih. Oke, pas. Nah, maaf tadi RPM-nya terlalu rendah ya. Ini mulai dari pertama. Seperti biasa, Tokcer tanpa bantuan dorongan gas, mesin sudah bisa hidup. Tandanya mesin kompresinya padat. Jadi kalau diengkol kaki ini antep berat, tandanya kompresinya padat. Jadi klepnya nggak bocor, klepnya rapet, ring pistonnya rapat terhadap dinding boring. Nah itu baru Tokcer. Hisapannya masif besar, miksturnya yang diambil bensin dan udaranya itu banyak, diledakkan oleh busi karena tidak bocor, mampat, ledakannya hebat. Gaya dorong gerakannya piston itu besar, jadi nendangnya berkesinambungan, akhirnya lancar. Nyala mesin hanya dengan bensin sedikit, jadi pemakaiannya bisa irit kalau kompresinya padat ya. Soalnya dengan bensin yang sedikit saja mesin sudah hidup, nggak perlu doping, pacuan, paksaan dorongan gas ya, supaya butiran bensin menambal kebocoran yang kecil-kecil itu tadi. Oke, ini kalau sampai di tempat Anda
setelan anginnya harus diboroskan, berarti curigailah mesin Anda kompresinya kurang padat. Sebab ini sudah saya setel ini. Kalau sampai nyetel-nyetel lagi berarti mesin ada borok atau PR yang harus dikerjakan. Pokoknya nggak sehat gitu. Terus gasnya kalau berbet, nah itu wajib dicurigai. Ya contohnya ini sudah real ini di motor saya. Gasnya cepet naik cepet turun. Spontan naik, spontan turun ya. Kalau spontan naik, lama turunnya ngegantung, gasnya kabur, nggak pulang-pulang, itu tandanya karburatornya error. Waktunya beli karburator saya, nggak usah ditahan-tahan, beli aja buat serep cadangan atau pembanding. Dibandingkan mana yang irit dipakai, yang boros dijual atau diperbaiki. Perbaiki sendiri atau kasih orang suruh perbaiki, sama saja, terserah Anda. Atau langsung aja tanpa pusing dijual. Gasnya gradual naik, enak ya dimainkan gasnya ya. Stasionernya juga langsam teratur. Oke, saya matikan dulu. Nah ini lihat terpasang semua ya. Oke, dimainkan gasnya enak. Kalau dibuka ini ya jelas ngok, ditarik gini kok ngok ya, nggak usah tanya. Nggak boleh konsultasi ya kalau masalah yang sederhana itu ya. Masalahnya kurang advance lah, maksudnya kurang pandai ya. Maksudnya kalau pandai ya sesuai ketentuan lah gitu loh. Ada soalnya yang tanya, kenapa ya kok tak gas ngok ya, posisinya itu nggak dipasang ininya, terus komplain. Makanya itu di YouTube tutorial saya beri penjelasan ngelontok ya, mulai dari basic pun saya ceritakan wajib dipasang. Sebab ya konyol ya, ada yang konyol soalnya. Seru Nusantara ini ya macam-macam orang itu ya. Ada yang cukup pandai, ada yang kurang. Yang kurang itu komplain, kenapa kok bisa ngok, ini posisinya terlepas, jadi kelihatan karet cup inlet. Terus di starter, terus di apa-apain katanya ngok RPM atasnya. Nah kan gimana ya kalau saya lihat itu ya, kan seharusnya cukup pandai itu bisa dengan mudah ini dipasang saja, terus baru komplain ini kok di gas atasnya ngok. Nah itu baru pandai. Tunjukkan ada karet cup inletnya, ada semua dipasang rapat, kok di start apa di gas gede kok masih bermasalah. Yaitu filter udaranya buntu, mampet kotoran. Ayo coba kalau disterilkan dengan cara yang seperti saya pernah tulis, cara membersihkan filter udara dengan steril, dengan semprotan bensin dan udara kencang. Yang busuk-busuk itu apa, filter udara yang busuk-busuk itu kembali melek menjadi baru, warna kertasnya terang. Itu plong, gak ada minyak-minyak yang basah, main keringan. Jadi spirit Jepang jangan menawar-nawar. Yang suka nawar-nawar itu bingung, tersesat ya. Namanya orang tersesat itu bingung. Kenapa nggak kunjung tuntas-tuntas ya, kambuan ya, kok nggak enak ya sini apa sana sini. Ya wong kerja per sektor aja nggak maksimal, mau enak bagaimana. Jadi harus dituntaskan, setiap sektor itu dimaksimalkan kerjanya, excellent, kerja excellent, spiritnya Jepang. Jangan spirit itu asal-asalan, supaya ya nggak keterima dong kalau di pit stopnya Formula One. Kalau spiritnya suka menawar ya, spirit Jepang itu dikerjakan dengan maksimal, presisi. Nah, orang Jepang kan presisi ya, pesannya itu yang dikerjakan. Oke, kalau ordernya 10 dibuatkan 10, nggak ada yang 11 12 itu, nggak dilebihin, presisi dia. Oke, terima kasih buat Mas Bolo. Itu hanya pesan untuk orang lain ya, mungkin Mas Bolo sudah advance, sudah canggih, sudah hebat, pengertian terhadap mesinnya sudah bukan awam lagi ya. Kalau saya urusan dengan orang awam pasti saya bilang jangan di setel-setel, setelan anginnya jangan di setel-setel. Karena apa ya, orang awam katanya nggak ngerti, terus dia mudah nyetel-nyetel, terus minta irit, kan nggak bisa. Setelan itu boleh nyetel kalau orangnya bisa, maksudnya bisa nyetel. Sebab ini saya berhadapan-hadapan sama mekanik yang SDM-nya tanda tanya, apakah dia pandai atau kurang pinter, kurang pengalaman, kan nggak tahu ya. Nah sedangkan saya dimintai pertanggungjawaban, saya ngomong cuma satu pasal, nggak berubah-ubah.
Jangan di setel karena ini sudah disetel. Kalau sampai di motor Anda berubah, berarti motor Anda sakit. Dicari tahu, justru itu indikasinya. Indikator karburator saya ini kayak penentu ya, indikator. Kalau tancepin karburator saya sampai tidak enak, itu pasti ada sakit entah di mana. Dicari filter udara atau mesin. Karena ini di setnya di atas motor saya ini sehat, enak gas-gasannya. Kalau sampai di tempat Anda nggak enak, ya dipertanyakan keadaan motor Anda, dapurannya bagaimana, apakah maksimal. Kalau maksimal pasti seperti ini, ditancepin seperti sedia kala, seperti asal mula gitu. Sebelum nyetel ya dicatat rumus setelan saya berapa putaran, 2 putaran. Biasanya saya spidolin di sini, saya kasih petunjuk 2 gitu, itu tandanya 2 putaran. Atau sampai 5 itu ada, soalnya 5 sampai 5,5 yang untuk Satria FU ya. Ada yang setengah putaran, macam-macam pokoknya. Bervariasi, namanya karburator dari China ya, bukan dari Jepang. Tingkat kepresisiannya masih kalah dengan Jepang. Oke. Sudah ngomong ngalor ngidul. Nah, itu masalah setel penyetelan ini ya. Jadi sama seperti belajar mengemudi di mobil. Kalau ditanyai, kalau mau ngerem mobil itu motornya rame itu apa, knalpot bedelan. Oke, saya mulai lanjut aja. Kalau di sekolah mengemudi mobil kan ada pertanyaan, kalau mobil mau berhenti ngerem, yang diinjak mana dulu? Nah, seperti itu kan. Anda sebagai instruktur yang ngajarin ya, coach, pelatih, nah, ngomong sama anak didik pesertanya apa ya, anak didik apa siswanya ya, pasti ngomong injak pedal kopling dulu baru rem. Nah, itu suatu titian keledai, tidak saklek, tidak mutlak, itu fatwa. Nah, fatwa itu bisa didebat. Nah, maksudnya gini, kenapa kok ditanyai instruktur yang ngajarin mengemudi mobil ya, kalau mau ngerem mobil itu diinjak kopling dulu baru rem, digasak, disapu rata, digasak begitu. Karena apa? Itu ada titian keledai. Titian keledai itu disesuaikan dengan orang yang dihadapi. Orang yang dihadapi ini orangnya kan kurang pinter, namanya baru belajar mengemudi ya. Jangan diberikan beban yang gede, jangan diberikan materi yang berat. Jadi digasak, injak kopling dulu baru rem. Nah, padahal aslinya kehidupan nyata kalau sudah advance ya, sudah di atasnya beginner, itu kan beginner itu pemula baru belajar mengemudi, dikasih titian keledai, injak kopling dulu baru rem, selalu digasak itu terus. Sama kayak diklat teknisi handphone rusak, sinyalnya itu apanya yang kena, diganti PA-nya, power amplinya di atas karburator handphone jadul ya. Waktu zaman saya itu handphone Latitude poliponik mulai Samsung. Nah, itu gasak PA-nya di diklat teknisi. Padahal kan nggak gitu, ada mutual coupler atau kristalnya yang rusak, atau bahkan tahanannya ada yang putus. Di prakteknya itu ada ini, ada juga PA matot juga gara-gara PA. Sinyal mati ya ada yang gara-gara PA, ada yang mutual coupler juga kena, ada kristalnya kena juga bisa, frekuensinya enggak ada. Jadi tapi waktu di diklat teknisi handphone itu biar gak banyak pertanyaan dan mempermudah instrukturnya, titian keledai, supaya hidupnya lebih gak ruwet ya. Pasti sama anak didiknya dia ngomong, kalau sinyalnya kena gimana, ganti PA-nya. Cuma gitu aja ngomong, padahal aslinya kan banyak ya komponen HP itu, enggak cuma PA aja, mutual coupler, kristal, atau tahanan di sana ada, transistor IC yang kaki 3 itu bisa saja kena, terbakar. Entah karena putus atau terbakar korslet, bisa macam-macam ya. Nah, itu prakteknya bisa banyak ya. Cuma itu titian keledai, diminta pertanggungjawaban, diminta jawaban pada saat itu juga. Sama seperti dokter kandungan. Dokter kandungan kan ada ditanya, ini sudah bayar USG-nya mesinnya jelek, tapi dokter dituntut, ini anak saya laki atau perempuan. Langsung sembarang jeplat dia karena buram, hasil USG-nya buram karena beli mesin bekas. Mesin lungsurannya dari kota-kota, biasanya dibuang ke pulau-pulau, entah Kalimantan atau Sulawesi ya. Dibeli di sana, buram ronsen maupun USG-nya.
hasilnya buram, tidak tajam, tidak tahu ini ada tombak, tandanya anaknya ini laki-laki atau perempuan, tidak bisa tahu. Langsung dijawabnya laki-laki, ternyata lahir perempuan. Nah, karena apa? Ya customer sudah bayar, dia minta jawaban pada saat itu juga. Dokternya sebagai tanggung jawab profesi harus menjawab. Masa nggak tahu ya ini laki-laki atau perempuan, nggak jelas ini. Kan ya malu-maluin degree ya, maksudnya derajatnya itu loh. Derajat kedokterannya bagaimana? Dipertanggungjawabkan. Jadi terpaksa dia menjawab, oh laki-laki. Nggak tahu, ternyata lahir sudah di prepare pakaian perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Modar wis buku buyar, beli pakaian dan perlengkapan anak laki-laki. Ya itu sekedar pembicaraan yang ada yang protes ya, master yang protes ini kenapa kok di setel, nggak boleh di setel. Nah itu kan suatu pertanggungjawaban bagi senusantara. Bahasanya sama yang saya bicarakan ini, nggak boleh di setel karena apa, sudah di setel. Tapi sebenarnya kalau prakteknya ini kan karburator milik Anda, sembarang Anda mau setel, mau buang, mau nggak dipakai, mau dijual, terserah Anda. Mau disetel irit atau boros ya terserah Anda kan, mau karburator sudah milik Anda. Saya cuma bisa menghimbau jangan di setel, tapi nggak saklek, bisa saja di setel. Kalau orangnya canggih boleh setel. Soalnya ada kasus saya itu, customer itu nyuting, disuting pakai handphonenya. Saya sudah pesenin jangan di setel. Customer saya ini, customer Kalimantan ya, saya terus terang aja, Kalimantan, ngomong sama mekaniknya jangan di setel ya. Tapi sama mekaniknya ini, karena beda ya kalau di Kalimantan ya, mekanik bisa jadi dewa itu, didewa-dewakan itu. punya skill lebih. Soalnya saya juga mantan dewa di Tarakan. Nah, kalau di luar pulau itu sudah punya skill, itu sudah dewa itu sudah. Nah, takut sama mekaniknya. Sudah dipesan jangan di setel, tapi sama mekaniknya tetap nakal, di setel, dablek. Customernya yang enggak berdaya, cuma bisa syuting lewat handphone aja. Tapi nggak punya daya untuk menegur. Mas, kan saya sudah kasih tahu jangan di setel. Saya yang bayar loh, saya bukan gratis loh, minta Anda untuk pasang karburator ini. Nah itu kan, jadi itu saya karena menghadapi customer ini, saya berikan pasal 1 ayat 1, jangan disetel, gitu aja. Supaya nanti sampai di Kalimantan kan ditawar, oh boleh disetel apa enggak itu. Nah itu makanya negakkan pasal itu harus kenceng, karena bakal ditawar. Presiden bilang ini, nanti sampai tingkat RT dan kelurahan itu ditawar. Sampai pejabat nggak nawar ya, pejabat eselon berapa, nanti turun ke bawahnya, pejabat mana, turun camat, agak kenceng, nanti sampai di kelurahan agak tawar, sampai di RT agak netral, agak ya dilakukan ya, kadang enggak ada pelanggaran, itu ya, pokoknya begitu ya sistemnya. Jadi saya berikan pasal kenceng jangan di setel, karena ada alasannya. Kalau sudah hebat, sudah biasa nyetel, bisa nyetel ya silakan di setel aja, nggak apa-apa, nggak masalah, kan karburator milik Anda. Oke, banyak yang mempermasalahkan ya masalah peraturan dari saya ya, tapi sejatinya cuma itu saja yang seperti saya ceritakan itu ya, suatu titian keledai yang harus yang harus saya katakan. Nah, itu oke, ini edisi paling lengkap ini Mas Bolo, karena untuk menjawab beberapa orang yang ingin mendompleng pamor karburator saya. Ini pamornya sudah gede nih, terkenal sampai di channel master yang terkenal. Saya nggak mau sebut namanya, nanti perang konten ya, katanya perang konten, dia takut perang konten. Ya sudah, saya juga takut perang konten sama dia, nanti itu imbasnya nggak enak nanti kan. Padahal ini sudah jalan lancar dan terbukti banyak, bukan sekedar omong kosong ya. Kalau omong kosong sudah gugur, hitungan ke 100 sudah berhenti, lambat, gak ada yang mau beli. Nah ini sudah sampai 185, bahkan sampai 200. Yang Satria FU jangan ditanya, itu sudah 2000, 1900 ya, 1800 ya, masih 1800 sudah laku ya. Itu jadi nggak perlu dibuktikan, sudah pasti saya garapnya matang, aman. Ini sudah riset ya, bukan sembarang launching gitu aja. Jenis pertanggungjawaban saya katanya ada yang gegabah, itu bentuk saya tidak gegabah, itu saya bikin YouTube tutorial dulu sebelum launching KLX, tutorial cara pasang karburator KLX ke motor Skywave Hayati DR39 Choice, itu judul YouTube-nya. Jadi saya tidak sembarangan. Oke, sekian buat Mas Bolo, saya tunggu
itu yang dimau warna kaosnya karburator terus. Oke, sekian, terima kasih. Kopinya nanti saya cari, kopinya kehabisan, saya buka baru lagi. Ini kopi yang enak, apalagi untuk dinikmati setiap hari, aman karena less sugar, gula sedikit. Oke, tentu saja saya berikan kode, saya berikan ini gelar penyematan stiker gelar karburator Suzuki Econo Ride karburator DR39 Choice, Tokopedia Shopee. Nah, bisa cari store saya di sana. Oke, ini sandinya bengkel ada. Kalau yang lihat stiker ini di jalanan bisa dibel 3 kali. Titit, artinya sandinya itu DR39 Choice. Nah, yang punya stiker ini bisa jawab titit 2 kali saja, biar gak rame. Nah, biar gak rame, cuma titit artinya iya, betul, atau mantap. Oke, ramaikan jalanan dengan sandi DR39 Choice. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati.